Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 949. Jadi, menurutmu bagaimana hasil ujian akhirmu? Ying Lohong tidak terburu-buru mengumumkan apapun dan bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu mengusap hidungnya dan berkata, seharusnya berjalan lancar. Bagaimanapun, kita telah mengungkap sebuah konspirasi. Aku ingin tahu apakah masalah dengan kristal sumber naga telah terselesaikan. Ying Lohong menjawab, Anda bertanya tentang rahasia federasi, jadi saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa itu rahasia. Namun, saya juga bisa memberitahu Anda bahwa pujian Anda sudah dikeluarkan. Pujian dari Departemen Skyfighter. Mata Lan Xuanyu berbinar. Apakah mereka menaikkan level misi Skyfighter kita? Seharusnya, mengingat betapa berbahayanya misi itu. Jika bukan karena Guru Nana, kita tidak akan berhasil kembali. Ying Lohong mengangguk dan berkata, benar sekali. Jika Guru Nana tidak menyelamatkanmu, kamu tidak akan menyelesaikan misi ini. Jadi, bisa dibilang, kamu mengandalkan kekuatannya untuk menyelesaikannya. Ini berarti level misi Skyfighter-mu sebenarnya telah diturunkan. Apa? Lan Xuanyu terkejut, dan senyum di wajahnya segera menghilang. Dia mengira mereka akan mendapat banyak hadiah dan level misi akan dinaikkan. Jika dinaikkan cukup tinggi, seluruh kelas mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki pengadilan dalam. Melihat perubahan ekspresinya, Ying Lohong terkekeh pelan dan berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Level misi Skyfighter memang diturunkan, tetapi diturunkan dari level 8. Pujian resmi dari Departemen Skyfighter menyatakan bahwa misi yang kamu selesaikan telah dievaluasi ulang sebagai misi Skyfighter level 8. Mengingat Guru Nana memainkan peran penting, misi level 8 ini dibagi menjadi 2 bagian. Misi ini telah dibagi menjadi 2 misi Skyfighter level 7. Bagian eksplorasi diselesaikan oleh kalian semua, sedangkan bagian pengembalian dan perlindungan dikreditkan kepada Guru Nana. Meskipun dia bukan bagian dari Departemen Skyfighter, misi ini masih dianggap selesai olehnya. Jadi, pujian terakhirmu adalah untuk menyelesaikan misi Skyfighter level 7 kelompok. Mendengar ini, Lan Xuanyu akhirnya menghela napas lega. Bai Xiu yang duduk di sebelahnya berseru, apakah itu berarti kita telah menyelesaikan penilaian kelulusan akademi, dan seluruh kelas dapat memasuki pengadilan dalam? Memang, akademi tersebut awalnya menetapkan persyaratan bahwa mereka harus menyelesaikan setidaknya misi Skyfighter tingkat kelima untuk lulus. Jika mereka dapat menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan ke-7, seluruh kelas akan dipertimbangkan untuk masuk ke Inner Court. Saat itu, baik akademi maupun Lan Xuanyu dan teman-teman sekelasnya belum mempertimbangkan secara serius kemungkinan untuk mencapai misi tingkat ke-7. Misi semacam itu memiliki tingkat kesulitan kelas dunia, yang hanya dapat dicapai dengan memberikan kontribusi luar biasa kepada federasi. Namun, melawan segala rintangan, mereka telah melakukannya dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Seluruh kelas Outer Court yang diterima di Inner Court Academy Shrek adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sesaat, napas Lan Xuanyu menjadi sedikit cepat. Ying Lohong menghela napas, kau tidak tahu berapa kali kepala Balai Tang Miao dari Sekte Tang mengunjungi akademi kita. Ia berkata kita tidak menepati janji. Kita telah berjanji bahwa sebagian besar dari 33 sayap langit akan bergabung dengan Sekte Tang, tetapi sekarang kita tidak membiarkan mereka pergi. Ia sangat marah dengan kita. Lan Xuanyu bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Bukankah begitu? Rencana awalnya adalah, selain para siswa yang diterima di pengadilan dalam, anggota 33 sayap langit lainnya akan bergabung dengan Sekte Tang. Ying Lohong berkata, mereka hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Setelah berdiskusi dengan teman sekelasmu, kami telah memutuskan bahwa mereka akan tetap bergabung dengan Sekte Tang tetapi akan belajar terlebih dahulu di pengadilan dalam. Setelah lulus dari pengadilan dalam di masa mendatang, mereka akan resmi masuk ke Sekte Tang. Pengaturan ini akhirnya memuaskan Sekte Tang. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kedengarannya bagus. Biarkan akademi melatih kita lebih banyak. Akan lebih baik jika kita bergabung dengan Sekte Tang setelah itu, bukan? Ying Lohong menjawab, tidak sesederhana itu. Pada prinsipnya, murid-murid pengadilan dalam di akademi tidak diperbolehkan bergabung dengan organisasi lain, termasuk Sekte Tang. Kali ini, itu pengecualian. Jadi, bahkan setelah lulus, secara teknis Anda akan menjadi bagian dari akademi dan Sekte Tang.
Lan Xuanyu berkata, ini benar-benar berita hebat, semua orang pasti gembira. Ying Lohong menambahkan, senang memang, tetapi setelah tahun ajaran dimulai, kalian perlu mengingatkan teman-teman sekelas kalian. Hanya karena kalian semua diterima dengan baik di pengadilan dalam, bukan berarti semua orang pasti akan lulus. Faktanya, hanya sekitar selusin teman sekelas kalian yang benar-benar memenuhi kriteria pengadilan dalam. Sisanya memiliki bakat yang terbatas. Untuk lulus dari pengadilan dalam, mereka harus bekerja lebih keras. Lan Xuanyu mengangguk, tentu saja, kamu bisa mengandalkanku. Semua orang akan sangat termotivasi sekarang setelah mereka berhasil masuk ke pengadilan dalam, dan mereka pasti akan bekerja lebih keras. Ying Lohong melanjutkan, kepala kelas lain di pengadilan luar sangat tidak senang dengan diterimanya seluruh kelasmu di pengadilan dalam. Setelah beberapa diskusi internal dan komunikasi dengan kuil Dewa Perang, kami telah memutuskan untuk mengubah fokus pelatihan awalmu. Ini juga akan menjadi eksperimen bersama antara kami dan kuil Dewa Perang. Lan Xuanyu tertegun sejenak, apakah kita akan pergi ke militer? Ying Lohong mengangguk, ya. Hingga saat ini, murid-murid pengadilan dalam Akademi Shrek tidak diizinkan untuk mendaftar di militer. Ada banyak alasan untuk ini, yang utama adalah bahwa murid-murid pengadilan dalam kami sangat berbakat, dan akan relatif mudah bagi mereka untuk mengumpulkan prestasi militer. Selain itu, para murid pengadilan dalam sangat setia kepada akademi, yang telah menjadi perhatian federasi. Akibatnya, menjadi aturan tidak tertulis bahwa murid-murid pengadilan dalam tidak dapat bergabung dengan militer. Namun kali ini, karena suatu alasan, baik militer maupun federasi telah melonggarkan aturan ini, memungkinkan Anda untuk magang di militer, dan Anda bahkan akan memegang pangkat militer. Tetua Wang saat ini berkoordinasi dengan kuil Dewa Perang untuk perinciannya. Semua dari 33 sayap langit akan berpartisipasi. Berapa lama periode ini berlangsung? Tanya Lan Xuanyu. Ying Lohong menjawab, saya akan berbagi sedikit informasi rahasia. Kali ini, saat Anda masuk militer, Anda mungkin menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Ini terkait dengan misi yang Anda selesaikan selama ujian kelulusan Anda. Masalah dengan kristal sumber naga telah membuat federasi marah, dan mereka berencana untuk melancarkan perang melawan galaksi kuda naga. Durasi perang tidak pasti, tetapi itu tidak akan menjadi konflik skala penuh. Anda akan diberi tugas-tugas tertentu, kemungkinan berlangsung selama 1 hingga 2 tahun. Pengalaman perang yang sesungguhnya akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Anda. Setelah Anda kembali, Anda akan melanjutkan studi Anda di Kota Langit Abadi. Lan Xuanyu dan Bai Xiu bertukar pandang dan berkata serempak, kami akan mengikuti pengaturan akademi. Ying Lohong tersenyum dan bertanya, ada apa? Apakah kamu agak enggan pergi? Lan Xuanyu berkata, bukannya aku tidak ingin pergi, aku hanya lebih suka kehidupan akademi. Selain itu, Kota Langit Abadi selalu menjadi tempat yang kami impikan. Tentu saja, aku agak enggan. Aku selalu berharap untuk bergabung dengan armada kosmik, tetapi orang tuaku baru saja tiba, dan kami baru saja diterima di pengadilan dalam. Aku lebih bersemangat untuk memulai studi kami di Kota Langit Abadi. Ying Lohong menjawab, memasuki Kota Langit Abadi tidak dapat dihindari, cepat atau lambat. Kali ini, bergabung dengan militer akan memungkinkan Anda untuk menggunakan poin yang Anda peroleh dari Skyfighter untuk penggunaan praktis sebagai pangkat militer. Mengumpulkan prestasi militer akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan Anda dalam federasi dan bahkan kemajuan Anda dalam akademi. Jangan lupa, Anda masih menjadi pesaing bagi generasi baru Shrek Seven Monsters. Anda adalah kelompok terakhir, jadi bisa dibilang, Anda saat ini tertinggal. Pelatihan yang akan Anda terima di militer, bersama dengan prestasi militer yang Anda peroleh, akan sangat penting dalam kompetisi ini. Jangan remehkan pentingnya pengalaman militer ini. Setelah Anda kembali, kompetisi resmi untuk Shrek Seven Monsters akan dimulai. Semua yang Anda lakukan akan dievaluasi. Sederhananya, sama seperti menyelesaikan misi Skyfighter tingkat ke-7 memberi Anda keuntungan signifikan dalam kompetisi, kinerja Anda di militer juga akan diperhitungkan. Hati Lan Xuanyu menegang, sesungguhnya, menjadi salah satu dari 7 monster Shrek adalah tujuannya yang paling penting. Din, kapan kita akan berangkat? Tanya Lan Xuanyu. Solen 4 chapter 950. Ying Lohong tersenyum dan berkata, ini tidak mendesak. Kita tunggu saja pemberitahuan dari akademi. Ada hal lain yang perlu kuberitahukan kepadamu. Karena penyelesaian misi Skyfighter ini sangat penting bagi federasi, dan karena kamu akan segera bergabung dengan militer, militer telah memutuskan untuk mempromosikanmu secara luar biasa.
Berdasarkan pangkat militer yang sesuai dengan poin misi Skyfightermu, kamu akan dipromosikan 2 pangkat tambahan. Setelah bergabung dengan militer, kamu akan tetap bertugas memimpin teman-teman sekelasmu. Mengerti, Lan Xuanyu tidak terlalu memikirkan pangkat militer. Itu tidak terlalu penting baginya. Lagi pula, mereka sebenarnya tidak mendaftar di ketentaraan, mereka hanya mengikuti pelatihan, dan setelah itu, mereka akan kembali ke akademi. Teman-teman sekelasmu juga akan segera kembali. Bicaralah pada mereka dan buat beberapa persiapan. Tunggu pemberitahuan dari akademi. Ya. Setelah meninggalkan kantor Ying Lohong, Lan Xuanyu tampak sedang berpikir keras. Bai Xiuxiu menyenggol bahunya, apa yang sedang kamu pikirkan? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Aku hanya berpikir bahwa jika kita bergabung dengan militer kali ini, misi yang harus kita selesaikan mungkin akan sangat menantang. Kalau tidak, Din Ying tidak akan mengatakan bahwa ini akan dihitung sebagai pelatihan penilaian Shrek 7 Monsters kita. Bai Xiuxiu bertanya dengan bingung, tidak akan terlalu berbahaya, kan? Bagaimanapun, ini adalah perang sungguhan. Jika mereka menempatkan kita dalam situasi berbahaya. Lan Xuanyu menjawab, sulit untuk mengatakannya. Kuncinya adalah akademi tidak dapat mengendalikan perang, dan di medan perang, apapun bisa terjadi. Kita harus bersiap dengan baik. Halaman luar akan segera memulai semester baru, dan akademi tidak akan membiarkan kita membuang banyak waktu. Kita mungkin akan segera berangkat. Sebaiknya kita bersiap terlebih dahulu. Baiklah, kau yang bertanggung jawab atas itu. Semua orang percaya padamu. Lan Xuanyu mengangguk, lalu mengangkat pergelangan tangannya dan memutar nomor komunikator jiwa Paman Le. Mereka telah kembali, dan orang yang paling ingin ia temui saat ini adalah Paman Le, terutama setelah pada dasarnya memastikan hubungan mereka. Panggilan itu berdering lama sebelum akhirnya dijawab. Paman Le, aku kembali. Apakah aku mengganggu ketenanganmu? Lan Xuanyu bertanya dengan lembut. Suara Tang Wulin terdengar dari seberang sana, tidak apa-apa. Aku tahu kau sudah kembali. Tunggu aku di asramamu, aku akan datang mencarimu. Mendengar dia datang menemuinya, hati Lan Xuanyu menegang, baiklah. Paman Le bilang dia akan datang ke asramaku, Lan Xuanyu memberitahu Bai Xiuxiu di sampingnya. Bai Xiuxiu mengangguk, memegang tangannya, dan berkata, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan kembali ke asrama untuk membereskan semuanya. Aku sudah lama tidak tinggal di sana. Kamu harus segera pergi. Hubungan antara Lan Xuanyu dan Tang Wulin sudah jelas sekarang. Setelah identitas mereka dikonfirmasi, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sendirian, jadi tentu saja, Bai Xiuxiu tidak akan terlibat. Baiklah. Kembali ke asramanya, tempat yang sudah dikenalnya, bahkan baunya pun sudah dikenalnya. Terakhir kali dia pergi bersama Paman Le untuk menyelamatkan Nana. Masalahnya sudah terselesaikan, tetapi sekarang, menghadapi mantan Paman Le, yang sekarang menjadi Raja Naga, Tang Wulin, Lan Xuanyu tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dia tidak yakin bagaimana menghadapinya. Dalam kilatan cahaya keemasan, Tang Wulin muncul di samping Lan Xuanyu seolah-olah tiba-tiba muncul. Kali ini, bahkan tidak ada proses yang terlihat untuk merobek ruang, dia tiba-tiba ada di sana. Rambut birunya terurai di punggungnya, dan ia mengenakan pakaian putih sederhana. Matanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan ada sedikit tanda kelelahan dalam ekspresinya. Wajahnya juga tampak sedikit pucat. Paman Le, apakah kamu baik-baik saja? Melihat kondisinya, Lan Xuanyu terkejut, kegugupannya sebelumnya menghilang. Dia segera bertanya dengan khawatir. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku baik-baik saja. Hanya ada beberapa efek samping setelah terobosanku baru-baru ini. Aku harus menyendiri untuk waktu yang lama setelah ini. Fokuslah pada studimu. Aku juga mendengar tentangmu yang akan masuk militer. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berkembang. Dulu, aku juga bertugas di militer. Kamu juga bertugas di militer. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, ya, aku bahkan menjadi jenderal. Hati Lan Xuanyu tergerak, dan dia bertanya, apakah kamu mengingat hal-hal dari masa lalu? Tang Wulin mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, aku hanya bisa mengingat sebagian saja, tetapi semakin aku mengingatnya, semakin sakit kepalaku, jadi aku berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir. Namun, aku mengingat hal-hal yang penting. Saat dia berbicara, tatapannya jatuh pada cincin di ibu jari kanan Lan Xuanyu, seperti cincin di tanganmu ini. Itu dulunya adalah senjata Raja Bijak Abisal,
yang kita rebut setelah kita mengalahkan alam abisal. Heavenly Saint Abyssal Halberd dianggap sebagai senjata super ilahi, satu dari hanya dua yang dikenal di benua Douro. Saat itu, aku menempanya menjadi cincin untuk melamar ibumu. Tapi aku tidak tahu mengapa itu berakhir di tanganmu. Hati Lan Xuanyu sedikit bergetar, dia bisa merasakan bahwa Paman Le sepertinya ingin memberitahunya sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Seolah-olah dia juga ragu untuk bertanya tentang masa lalu. Tang Wulin mendesah pelan, masa lalu sudah berlalu, dan masalah terbesar yang pernah kita hadapi sudah tidak ada lagi. Itu sangat bagus. Jangan khawatir, tanda-tanda vital gurumu Nana stabil. Aku bisa merasakan bahwa dia sadar dan berangsur-angsur pulih. Meskipun dia terluka parah kali ini, metode yang dipilihnya untuk pemulihan membutuhkan waktu. Di kota langit abadi, dengan energi kehidupan pohon abadi yang memberinya nutrisi, dia pasti akan pulih. Aku tidak akan pergi kemanapun, aku akan tetap di sisinya. Fokuslah pada apa yang perlu kamu lakukan dan jangan khawatirkan kami. Kami akan baik-baik saja, menunggumu di akademi. Kamu berada di waktu yang kritis untuk pertumbuhanmu, dan saat kamu kembali, kami akan berada di sana untuk melindungimu selama kamu mencapai terobosan. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, Paman Le, tolong jaga dirimu juga, kata Lan Xuanyu. Jangan khawatir, demi kebaikanmu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku, Tang Wulin tersenyum tipis. Aku harus kembali sekarang, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jaga dirimu, dan aku mendoakan yang terbaik untukmu. Ingat, tidak peduli seberapa sulit tantangan yang kamu hadapi, begitu kamu berhasil mengatasinya, dunia baru akan terbuka untukmu. Setelah berbicara, dia maju 2 langkah, membuka tangannya, dan memeluk Lan Xuanyu erat-erat. Tubuh Lan Xuanyu sedikit gemetar. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, kata-katanya tidak pernah keluar. Tang Wulin menepuk punggungnya, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menghilang tepat di depan Lan Xuanyu. Saat cahaya keemasan itu memudar, rasa kehilangan membuncah di hati Lan Xuanyu. Sebelum Tang Wulin tiba, ia merasa sudah siap, tetapi melihatnya secara langsung membuat emosinya bergejolak. Dia berpikir bahwa mungkin, di masa depan, dia akan memiliki 2 nama, Lan Xuanyu dan Tang Xuanyu. Tang Wulin telah pergi, dan Lan Xuanyu butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Pertama-tama ia menelepon Bai Xiuxiu untuk memberitahu bahwa Guru Nana baik-baik saja. Dia baru saja mengakhiri panggilan dengan Bai Xiuxiu ketika panggilan lain masuk. Bos, wah, kau kembali. Tahukah kau, kami semua bersaudara berhasil masuk ke inner court bersama-sama. Seluruh kelas, luar biasa, hahaha. Satu-satunya orang yang bisa tertawa begitu arogan adalah Qian Lei. Lan Xuanyu menjawab, aku tahu, dekan baru saja memberitahuku. Apakah kalian semua sudah kembali? Qian Lei berkata, hampir semua orang kembali, dan banyak orang tidak pernah pergi sejak awal. Kita semua sudah menunggu hasilnya. Semua orang benar-benar khawatir tentang bagaimana kita akan melakukannya kali ini, terutama Old Bing dan yang lainnya. Mereka berada di tepi jurang, entah berhasil masuk ke pengadilan dalam atau tidak. Namun kali ini, hasilnya luar biasa, semua orang senang. Lan Xuanyu tersenyum, iya, semua orang senang, dan kita tidak perlu berpisah. Namun, kita mungkin akan segera pergi ke militer untuk menjalani pelatihan. Solen 4 chapter 951. Qian Lei berkata, aku juga mendengarnya. Masuk militer kedengarannya hebat, kita bisa mengemudikan kapal perang. Lan Xuanyu sedikit terkejut, kau tahu banyak. Bagaimana kau bisa tahu? Qian Lei terkekeh, tentu saja, kami punya orang dalam. Bos, Anda tidak tahu ini, tetapi saat Anda pergi, ada beberapa gosip besar yang tersebar. Gosip apa? Tanya Lan Xuanyu dengan bingung. Dekan Ying dan Guru Tang kembali bersama. Hehehe, cermin yang pecah berhasil diperbaiki, bukankah itu menakjubkan? Lan Xuanyu terkejut, mereka kembali bersama. Serius, dia tahu betapa Ying Lohong dulu sangat marah pada Tang Zhenhua. Tentu saja benar, tapi itu belum semuanya, mereka bahkan punya seorang putra, dan dia sekelas dengan kami. Lan Xuanyu tercengang, pikirannya berpacu, jadi, jelas itu bukan kamu. Siapa dia? Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak dapat langsung mengetahuinya. Hehe, dia si pendiam itu, Ding Suhan. Apa kau tidak menyadari kalau dia mirip Guru Tang? Qian Lei tertawa nakal. Lan Xuanyu tidak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya,
dia tidak menyadarinya, terutama karena sebagian besar waktu, wajah Guru Tang sangat kotor sehingga sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Apakah kamu mengatakan bahwa Zuhan adalah putra Guru Tang dan Dekan Ying? Wah, orang itu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Pada titik ini, api gosip menyala terang di hati Lan Xuanyu. Anda tidak bisa menyalahkannya. Pria malang itu menangis sejadi-jadinya hari itu. Dia bahkan tidak tahu bahwa Guru Tang adalah ayahnya sampai setelah ujian akhir ketika Dekan Ying dan Guru Tang kembali bersama dan memberitahunya. Jadi, sekarang kita punya orang dalam. Anda tidak tahu betapa ketatnya Guru Tang dulu terhadap kita, membuat hidup kita seperti neraka di kelas Star Wars. Tapi sekarang, dia mengejar Zuhan sepanjang waktu, bersikap sangat patuh. Haha, memikirkannya saja membuatku tertawa. Bos, dapatkah Anda bayangkan betapa besar bayangan spiritual Zuhan, tiba-tiba mengetahui bahwa dia memiliki seorang ayah? Lan Xuanyu kembali terdiam, apakah ada hal lain? Kalau tidak, aku akan menutup telepon. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Qian Lei, apakah kamu tahu seberapa besar bayangan spiritualku? Aku baru tahu kalau aku juga punya ayah. Sebenarnya, ada sesuatu, bos. Apakah Anda melihat ada masalah? Kita belum diterima di pengadilan dalam, dan ruang kelas pengadilan luar telah diambil alih oleh siswa kelas 6 yang baru. Kita bahkan tidak punya tempat untuk berkumpul. Lan Xuanyu terdiam sejenak, menyadari bahwa itu benar. Mereka belum diizinkan masuk ke kota langit abadi, dan secara teknis mereka telah lulus dari pengadilan luar, jadi mereka benar-benar tidak punya tempat tujuan. Di mana semua orang bisa bertemu. Itu masalah yang serius. Aku akan bertanya kepada dekan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Tapi kurasa kita tidak akan tinggal di akademi terlalu lama. Kita tunggu saja pemberitahuan selanjutnya. Jangan malas berlatih. Tentu saja, bos. Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu tidak terburu-buru mencari Ying Lohong untuk meminta tempat berkumpul untuk kelas. Ia memutuskan untuk pergi ke Sekte Tang terlebih dahulu. Karena mereka dapat dikirim ke militer untuk pelatihan kapan saja, ia perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah perang. Kemudian, dia menghubungi nomor Deng Bo. Saudara Deng, saya sudah kembali. Apakah Kepala Balai Tang ada waktu? Saya ingin menemuinya. Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Tang Miao kebetulan berada di aula pertempuran ketika Lan Xuanyu meninggalkan asramanya dan langsung menuju ke Sekte Tang. Setengah jam kemudian, dia bertemu Tang Miao di markas besar Sekte Tang. Ketika Tang Miao melihat Lan Xuanyu lagi, tatapannya sedikit berbeda. Berbicara tentang bayangan psikologis, bayangan Tang Miao dan Meng Fei benar-benar besar. Jika Anda mempertimbangkan senioritas, lupakan Tang Wulin, bahkan Lan Xuanyu dapat dianggap sebagai leluhur mereka. Selama waktu ini, ketika Lan Xuanyu sedang bersantai dan berlibur di planet Duo Surga bersama Bai Xiu Xiu, Akademi Shrek, Sekte Tang, dan kuil Dewa Perang semuanya gempar karena kemunculan Tang Wulin dan Gu Yuena. Ketiga pihak terus berdiskusi, dan bahkan spirit pagoda entah bagaimana mengetahui situasi tersebut dan ikut bergabung. Jangan lupa, Gu Yuena pernah menjadi Master Pagoda dari Spirit Pagoda, yang dikenal sebagai Master Pagoda terkuat dalam sejarah. Putri Naga Perak, begitulah ia dipanggil saat itu. Hal ini menyebabkan tarik-menarik empat pihak, dengan adu mekanik utama adalah di mana mereka berdua, sekarang setelah kembali, harus tinggal. Akademi Shrek adalah yang paling santai karena Tang Wulin dan Gu Yuena saat ini berada di kota langit abadi. Sekte Tang juga relatif tenang karena mereka memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek. Namun, kuil Dewa Perang merasa dirugikan. Seperti yang ditunjukkan oleh Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Pagoda Roh secara kolektif, apa hubungan kedua makhluk agung ini denganmu? Sebagai tanggapan, kuil Dewa Perang dengan lemah berpendapat, setidaknya Gu Yuena dihidupkan kembali oleh Federasi, bukan? Pada akhirnya, setelah banyak berdiskusi, tidak ada penyelesaian. Tang Wulin dan Gu Yuena sedang dalam pengasingan, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain menunggu sampai mereka menyelesaikan pengasingan mereka untuk memutuskan. Mengingat yang satu adalah dewa transenden dan yang lainnya berada di puncak dewa sejati, keduanya adalah individu yang sangat kuat, bahkan pemerintah federal tidak memiliki cara untuk campur tangan. Mereka hanya bisa membiarkan keduanya memutuskan sendiri. Pada titik ini, selain Pagoda Roh, tiga kekuatan besar lainnya menyadari sesuatu. Tampaknya ada satu orang yang dapat sangat memengaruhi Tang Wulin dan Gu Yuena, seseorang yang pendapatnya kemungkinan besar akan membimbing kedua makhluk super kuat ini. Jadi,
Fakta bahwa Lan Xuanyu adalah anak mereka dirahasiakan dari Pagoda Roh oleh Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Kuil Dewa Perang. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, jadi Pagoda Roh tidak memiliki sumber informasi tentangnya. Hasilnya, Kuil Dewa Perang menyadari bahwa merekrut Lan Xuanyu adalah satu-satunya terobosan mereka. Mereka bahkan bertindak lebih jauh dengan melanggar aturan tak tertulis bahwa murid-murid pengadilan dalam Akademi Shrek tidak boleh bergabung dengan militer, dengan hangat mengundangnya. Sedangkan untuk Sekte Tang, Tang Miao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling senang, karena dialah orang pertama yang mewakili Sekte Tang dalam merekrut Lan Xuanyu, awalnya karena bakat, kemampuan, dan statusnya sebagai pewaris sekolah kehidupan. Sekarang, saat bertemu Lan Xuanyu lagi, Tang Miao merasa sangat berbeda. Sebelumnya, dia selalu mendekati pemuda ini dengan pola pikir seorang mentor. Namun sekarang, dia menyadari bahwa jika mereka membahas senioritas, segalanya akan menjadi rumit. Xuanyu, kamu baru saja kembali, bukan? Apakah ada yang kamu butuhkan? Tang Miao dengan cepat menyembunyikan perasaan anehnya dan bertanya dengan hangat. Lan Xuanyu berkata, Ketua Aula, begini situasinya. Akademi memberitahu kami bahwa seluruh kelas kami telah diizinkan untuk bergabung dengan pengadilan dalam, dan semua orang juga telah bergabung dengan Sekte Tang. Dalam 1 atau 2 tahun ke depan, atau bahkan lebih lama, kami mungkin akan menuju garis depan untuk berlatih. Anda tahu, garis depan tidak seperti dunia Douro, ini adalah medan perang sungguhan, dan di medan perang seperti itu, kami dapat menghadapi bahaya kapan saja. Teknologi jiwa Sekte Tang adalah yang terbaik di federasi, jadi saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami beberapa peralatan yang bagus. Salah satu alasannya adalah untuk melindungi diri kami sendiri, dan yang lainnya adalah untuk membantu kami mengumpulkan prestasi militer dengan lebih efektif. Tang Miao menghela napas dengan sedikit jengkel. Aku tahu kau bersikap sangat ramah dan datang menemuiku karena suatu alasan, kau menginginkan keuntungan. Silakan, katakan apa yang kau inginkan. Tapi jangan pernah berpikir tentang kapal perang. Kapal perang 33 sayap langit sudah menjadi pengecualian untukmu. Selain itu, saat kau bersama militer, kau bahkan mungkin tidak dapat menggunakan kapal perang. Lan Xuanyu berkedip dan tersenyum, bagaimana kau tahu aku akan meminta kapal perang? Kapal perang ekologis yang kita lihat di planet Shenluo terakhir kali cukup bagus. Berhenti di situ, Tang Miao segera menyela. Kapal perang ekologi adalah salah satu rahasia terbesar kita, sesuatu yang bahkan federasi tidak tahu. Apa menurutmu kita bisa membiarkanmu membawanya ke militer? Kau anak yang pintar, kenapa kau terus mengatakan hal-hal konyol? Apa kau tahu betapa mahalnya biaya pembuatan kapal perang ekologi? Lan Xuanyu berkedip lagi dan berkata, betapapun mahalnya, itu memang harus digunakan, kan? Hall Master, jangan pelit-pelit begitu. Solen 4 chapter 952. Tang Miao memutar matanya dan berkata, apakah ini benar-benar tentang aku yang pelit? Mari kita bahas ini secara langsung. Kapal perang biologis masih dalam tahap percobaan, tidak mungkin kau bisa membawanya. Lan Xuanyu menghela napas, bagaimana dengan senjata dan perlengkapan? Tentu saja itu mungkin. Tang Miao tampak bingung dan bertanya, kamu sudah memiliki kapal perang 33 sayap langit dan Misha sayap langit. Apa lagi yang kamu butuhkan? Dengan ekspresi polos, Lan Xuanyu menjawab, oh, hanya beberapa rudal antimateri, tidak ada yang terlalu mewah. Tang Miao menatap mata besarnya yang indah dan berkata, mengapa aku merasa kau sedang mengembangkan sifat yang kasar? Pertama kali kau mengemudikan kapal perang, jika aku ingat dengan benar, kau menggunakan rudal antimateri. Apakah kau menyadari betapa dahsyatnya benda-benda itu? Satu gerakan yang salah dan kau akan memicu bencana. Dia tahu betul bahwa jika Lan Xuanyu meminta rudal antimateri, itu bukan hanya untuk pamer, dia benar-benar akan menggunakannya. Lan Xuanyu menghela napas lagi dan berkata, ini juga terlarang. Hall Master, lihat, seluruh kelas kita milik Sekte Tang. Jika kita menderita kerugian di garis depan, itu juga kerugian bagi Sekte Tang. Tidak peduli seberapa penting bahan-bahan ini, mereka tetap saja benda mati. Di sisi lain, manusia adalah makhluk hidup. Kita semua adalah murid pelataran dalam Akademi Shrek. Baiklah, cukup. Ikutlah denganku. Aku akan memberimu beberapa barang bagus, kata Tang Miao sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, sebelum berbalik dan berjalan keluar. Sebenarnya, Sekte Tang sudah mengetahui tentang rencana wajib militer 33 sayap langit dan telah mendiskusikannya secara internal. Bahkan jika Lan Xuanyu tidak datang hari ini, Sekte Tang tetap akan memberi mereka beberapa peralatan berkualitas tinggi.
Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, bakat adalah hal yang paling penting. Selain itu, Lan Xuanyu sendiri memiliki status yang unik. Dengan kata lain, dia praktis adalah dewa generasi kedua, khususnya, dewa super generasi kedua, dan satu-satunya di seluruh federasi. Jika ini diketahui publik, Lan Xuanyu tidak diragukan lagi akan menjadi orang yang paling dicari di federasi dalam waktu singkat. Mengingat penampilannya yang tampan, bukan tidak mungkin dia akan dianggap sebagai pujaan hati nasional. Sekte Tang dan Akademi Shrek bukanlah organisasi yang biasanya mengutamakan anggota berdasarkan latar belakang mereka. Namun, status Lan Xuanyu terlalu istimewa, dan dikombinasikan dengan bakatnya sendiri, hampir dapat dipastikan bahwa selama ia berkembang secara normal, ia akhirnya akan naik ke posisi tinggi di Sekte Tang dan Akademi Shrek. Oleh karena itu, memastikan keselamatannya merupakan prioritas utama bagi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Kesejahteraannya memiliki implikasi yang luas. Dan begitu dia dewasa sepenuhnya, tidak ada yang bisa memprediksi ketinggian apa yang mungkin dia capai. Selain itu, dia dapat memengaruhi Tang Wulin dan Bu Yuena, pasangan paling kuat di dunia Master Jiwa. Mengikuti Tang Miao, mereka melakukan perjalanan melalui beberapa koridor, berpindah lift beberapa kali, dan turun ke dunia bawah tanah Sekte Tang. Dikelilingi oleh logam di semua sisi, bahkan dengan kekuatan spiritual Lan Xuanyu yang baru saja melangkah ke ranah spirit domain, dia tidak dapat melihat terlalu jauh. Tidak diragukan lagi, tempat ini dilengkapi dengan perangkat yang dirancang khusus untuk menghalangi deteksi spiritual. Bahkan Tang Miao harus menjalani pemindaian khusus di pintu-pintu tertentu dan mengganti kartu identitas beberapa kali sebelum mereka dapat masuk. Lan Xuanyu tidak bertanya apa-apa, dia hanya mengikuti di belakang Tang Miao. Semakin ketat tindakan pengamanan, semakin penting hal-hal yang akan ditunjukkan Tang Miao kepadanya. Akhirnya, saat Tang Miao menuntun Lan Xuanyu ke sebuah pintu besi, sensasi dingin merayapi indera Lan Xuanyu. Pintu logam di depan mereka berwarna hitam pekat, dan bahkan dari luar, beratnya yang sangat besar terlihat jelas. Yang lebih mengerikan adalah tengkorak merah besar setinggi 3 meter yang dilukis di pintu, dengan sepasang tulang bersilang di bawahnya. Simbol yang mengancam seperti itu muncul jauh di dalam markas Sekte Tang benar-benar mengejutkan. Lan Xuanyu tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa apapun yang tersimpan di balik pintu logam ini pasti sesuatu yang sangat berbahaya. Tang Miao meliriknya, lalu tampak mengambil keputusan saat mengangguk ke arah Lan Xuanyu dan mendekati pintu besi. Dia mengeluarkan kunci emas dari sakunya. Kunci itu sebesar telapak tangan, diukir dengan pola rumit berwarna merah darah. Dengan serangkaian bunyi klik, ia memasukkan kunci emas ke dalam celah di bawah tengkorak merah besar itu. Kemudian, ia mengetuk sesuatu pada komunikator jiwa di pergelangan tangannya. "Old Meng, kami di sini." Tidak lama kemudian, Meng Fei, kepala aula pertempuran Sekte Tang, tiba. Ia juga memegang 2 kunci emas di tangannya. "Salam, Hallmaster Meng Fei," Lan Xuanyu segera menyapanya dengan hormat. Meng Fei mengangguk, mendesah pelan. "Aku bahkan tidak tahu apakah membawamu ke sini adalah keputusan yang tepat, tetapi bos berkata kau harus datang, jadi kami membawamu ke sini. Tempat ini menyimpan senjata paling berbahaya di Sekte Tang. Untuk masuk, diperlukan 3 kunci. Aku punya 1, Tang Miao punya 1, dan yang terakhir ada di Master Pavilion Dewa Laut. Jika Master Sekte ada di sini, kunci di tangan Tang Miao akan menjadi miliknya. Diperlukan konfirmasi dari 3 orang untuk membuka pintu ini." Sambil berbicara, dia perlahan-lahan memasukkan kunci emasnya ke pintu. Lan Xuanyu sangat penasaran dengan senjata yang tersimpan di balik pintu ini. Mungkinkah senjata itu lebih penting daripada kapal perang biologis? Keberadaan macam apa itu? Tidak diragukan lagi, apapun yang ada di dalamnya adalah puncak pencapaian teknologi Sekte Tang. Tepat pada saat itu, dengan serangkaian suara berderit, pintu logam besar berukir tengkorak itu perlahan mulai terbuka di kedua sisi, memperlihatkan lorong yang diterangi dari dalam. Tempat ini tidak diragukan lagi berada jauh di bawah tanah, tetapi udara di dalamnya segar dan kering, memberikan perasaan yang sangat nyaman. "Ikuti kami," kata Meng Fei sambil memimpin jalan masuk. Lan Xuanyu dan Tang Miao mengikuti di belakang. Bagian dalamnya sepenuhnya berupa koridor logam. Saat mereka masuk, Lan Xuanyu merasa seolah-olah pikirannya terkekang, bahkan tidak mampu menembus dinding logam di sekitarnya dengan kekuatan spiritualnya. Itu adalah sensasi yang sangat aneh, seolah-olah tempat ini adalah sangkar, menahan beberapa binatang purba yang menakutkan. Begitu masuk, mereka mendapati diri mereka berada di area yang luas.
Udara di dalamnya segar, jelas dijaga oleh sistem ventilasi khusus. Suhunya sekitar 0 derajat, sedikit dingin, dengan udara yang relatif kering namun tetap memiliki tingkat kelembapan yang sesuai. Di dalam ruang yang luas ini, terdapat banyak platform logam, yang masing-masing membentang ratusan meter persegi. Di atas platform ini terdapat kubah transparan, yang berisi berbagai objek. Benda-benda ini memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, menciptakan efek yang memukau. Namun, pemandangan yang memukau ini tidak terasa indah bagi Lan Xuanyu. Sebaliknya, ia merasakan ketakutan yang mendalam yang mencengkeram jiwanya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Ini adalah ketakutan yang nyata, yang pernah ia alami sebelumnya ketika pemimpin planet naga surgawi menyerangnya. Ia mengerti bahwa perasaan ini muncul ketika menghadapi kekuatan yang tak tertahankan, situasi di mana kematian tampak tak terelakkan. Apa saja benda ini? Di platform logam terdekat dengan Lan Xuanyu, terdapat celah logam, yang masing-masing berisi bola logam yang memancarkan cahaya kuning lembut. Bola-bola ini berukuran sebesar kepalan tangan manusia, dengan cahaya kuning mengalir di dalamnya, menyerupai benang kuning yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang ke dalam, memancarkan cahaya kuning yang terus-menerus dan stabil. Ada 36 bola logam seperti itu di platform besar ini. Pada platform logam di sebelahnya, ada juga celah logam, tetapi benda-benda di dalamnya berbeda. Benda-benda itu menyerupai botol anggur, dengan bagian depan berbentuk kerucut dan badan ramping, memancarkan cahaya biru tua, seolah diukir dari safir. Ini memberikan kesan yang sangat aneh.